Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Haji Ahmad Saifuddin dan keluarga. Waktu saya mengajar di Darul Arqam, Pak Haji Asep ini merupakan atasan saya sebagai kepala madrasah. Yang saya hormati Bapak Mudir beserta jajarannya Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut, para ibu, para bapak, juga rekan-rekan dari Teknisa Nur Latifah Barkah ya. Jadi sekarang gelarnya itu Dr. Nisa Nur Millati Barkah SPT MSI. Panjang ya Pak ya. Alhamdulillah, tadi disebutkan bahwa pertama acara ini merupakan tahadus binikmah. Jadi memang nikmat dari Allah itu harus dipublikasikan. Orang melakukan kejahatan, judi online dipublikasikan. Kemudian keburukan-keburukan banyak yang dipublikasikan. Akan tetapi kebaikan-kebaikan jarang kita dengar dipublikasikan gitu ya. Jadi pengumuman-pengumuman, informasi-informasi tentang kebaikan itu penting. Termasuk kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Misalnya di antara bapak-bapak ada yang ahli dalam kitab Jam'ul Jawami. Nah itu diumumkan di Facebook atau di IG dimanapun supaya orang tahu kalau ada yang mau belajar Jam'ul Jawami kepada yang bersangkutan. Ya seperti halnya dokter gitu ya, di pinggir-pinggir jalan ditayangkan dokter umum, dokter spesialis, itu diumumkan, itu kebaikan. Apa maksudnya? Tadi disebutkan supaya orang itu meniru atau mengikuti kebaikan yang kita lakukan, sehingga kebaikan itu menjadi syiar di hadapan masyarakat. Nah yang kedua, bahwa hari ini merupakan syukuran ya, sebagaimana dikatakan di dalam ayat, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Jadi sekarang Bapak Haji Asep bersyukur pertama sembuh dari penyakit setelah dioperasi beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, putri beliau yang pertama Ibu Rosda menjadi kepala madrasah. Kemudian yang ketiga yaitu Teknisa diangkat menjadi dosen di IPB. Ini bentuk syukuran, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa karunia dan rahmatnya hal ini tidak akan bisa terjadi. Banyak yang sudah mendapat gelar doktor, melamar menjadi dosen, tidak diterima. Bahkan berkali-kali testing, tidak diterima juga. Tapi ini mungkin 1 kali atau 2 kali testing, alhamdulillah diterima menjadi dosen PNS IPB, Institut Pertanian Bogor ya. Jadi bukan Institut Perbankan Bogor. Jadi IPB itu pimpinan-pimpinan bank ya, BRI ya, BNI,
dan bank-bank yang lain itu banyak yang alumni IPB. Kenapa tidak di pertanian? Nah, sehingga ada sindiran ini Teh Ica. Ya, semua bisa dilakukan oleh IPB kecuali memperbaiki bidang pertanian. Semua bisa dilakukan oleh ITB kecuali memperbaiki bidang teknologi. Semua bisa dilakukan oleh UIN kecuali memperbaiki bidang agama katanya. Nah, sebetulnya jadi ada kemampuan-kemampuan atau kompetensi-kompetensi tertentu yang merupakan tambahan dari IPB yang kemudian keahlian tambahan itulah yang menjadi alasan orang mengangkat dari IPB misalnya di perbankan. Ya, jadi itu hanya sindiran saja begitu ya. Padahal tadi pagi saya lacak apa jasa-jasa IPB dalam pembangunan pertanian di tanah air. Itu cukup luar biasa ya, sumbangan IPB terhadap pembangunan pertanian di tanah air ini. Jadi yang tadi itu hanya sindiran saja, supaya lebih meningkat lagi. Nah, apabila kita kufur, walain kafartum, inna azabila syadid. Ya, apabila kalian itu kufur, artinya menutup nikmat yang Allah berikan, maka adab Allah itu sangat pedih. Oleh karena itu syukur itu berarti membuka. Ternyata banyak sekali potensi alam yang kita miliki tetapi tidak dibuka oleh kita, sehingga Allah tidak menambah kenikmatannya itu kepada kita semua. Ya, misalnya mengenai pakan ternak. Ini Teh Ica ini kan sarjana pakan ternak ya. Jadi ahli dalam bidang pakan ternak. Nah, ternyata ya mengelola alam atau mengelola tumbuhan yang ada di tanah air yang seolah tidak berguna, setelah dibuka, dianalisa, diteliti, kemudian bisa menjadi nutrisi ya bagi ternak. Nah, itu ternyata manfaatnya luar biasa. Jadi kalau Habibie di dalam bukunya menulis ya, dalam buku Habibinomik itu bercerita tentang nilai tambah. Ya, misalnya eceng gendot yang selama ini kurang begitu berfungsi, kalau dibuka, disyukuri, ternyata banyak sekali manfaatnya. Ya, berbagai tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi terus diteliti, terus dibuka nikmat Allah, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya bagi kita semua. Mengenai syukuran itu juga, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah Teh Ica tadi berterima kasih kepada alma maternya, guru-guru DA, walau bagaimanapun sampai pada tahap yang sekarang ini dibentuk oleh guru-guru teman-teman yang ada di Darul Arkom, seperti yang diakuinya tadi. Oleh karena itu, kata Albert Einstein, ya kita itu sebetulnya berpijak di atas bahu-bahunya orang terdahulu. Jadi Teh Ica itu berpijak di atas bahunya Pak Ustadz Kiki. Teh Ica berpijak di atas bahunya Pak Ustadz Akhi. Berpijak di atas bahunya Pak Ustadz Ade, Pak Haji Iyet, dan semuanya itu diinjak-injak oleh Teh Ica. Jadi sampai bisa menjadi doktor ya. Doktor itu di dalam bahasa Arabnya itu al-alim, atau doktor itu orang yang ilmunya melampaui yang lainnya gitu. Jadi kalau katakanlah dalam bidang pakan ternak, berarti ilmu Teh Ica itu sudah melampaui ilmu-ilmu orang-orang yang yang lainnya begitu. Itulah doktor gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi kita tidak boleh sombong dengan keberhasilan kita. Itu kata Einstein. Karena apa? Karena kita bisa seperti ini, berpijak di atas bahu-bahu orang terdahulu. Ini sudah disampaikan tadi. Kemudian selanjutnya perlu saya sampaikan juga bahwa mendapatkan jabatan sebagai dosen PNS, dosen tetap di IPB, itu bukan hanya sekedar prestasi, tetapi merupakan tanggung jawab yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dosen itu didefinisikan, dosen adalah ilmuwan yang bertugas untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Jadi Teh Ica itu kalau diangkat jadi dosen berarti sudah menjadi ilmuwan. Ilmuwan yang bertugas apa? Untuk mengembangkan, menggali, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Jadi di tengah-tengah kita ada ilmuwan baru, namanya Dr. Nisa Nurmilati Barkah MSI ya. Kalau yang SPT-nya takut tertukar dengan tagihan pajak SPT-nya. SPT pajak tahunan gitu. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi tugas dari para ilmuwan itu terus-menerus menggali. Maka di perguruan tinggi ada yang disebut Dharma perguruan tinggi, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama, tugas dari seorang dosen itu adalah melakukan penelitian dan pengajaran. Dan kata Ibnu Khaldun, dalam melakukan pengajaran, pertama adalah menanamkan karakter para peserta didik ya menjadi lebih baik. Kemudian ada hubungan timbal balik. Jadi dosen itu membelajarkan, bukan hanya mengajar, tapi membelajarkan peserta didik. Tanpa dosen sekalipun, peserta didik itu harus bisa, dan itu diajari oleh dosen. Nah, yang kedua, dosen itu adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Penelitian itu merupakan syukur, membongkar, membuka nikmat Allah, sehingga yang tadinya saya pernah bertanya kepada ahli ya, bagaimana bisa kaya hanya dengan singkong gitu. Jadi yang selama ini singkong 1 kilo misalnya 3.000 rupiah, kemudian diolah, direbus menjadi 10.000, diolah lagi misalnya menjadi keripik maicih di Bandung itu menjadi lebih mahal lagi. Nah, bagaimana supaya yang tadinya 3.000 rupiah menjadi 300.000 rupiah? Nah, ini penelitian yang sekarang Indonesia itu banyak sebetulnya hasil penelitian dari anak bangsa ya, tapi hasil penelitian di Indonesia itu kurang dihargai oleh negaranya sendiri. Misalnya dalam bidang otomotif, hasil penelitian dari IPB dijual ke Toyota misalnya, karena perguruan tinggi membutuhkan biaya. Atau nanti mungkin dalam bidang pertanian, hasil penelitiannya dijual ke India. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh kita gitu ya? Nah, karena penghargaan terhadap ilmu di kita itu kurang begitu diperhatikan. Ada seorang profesor ahli pendidikan namanya Profesor Dr. Hasan Langgulung. Dia belajar di Amerika, setelah selesai gelar doktor di Amerika, dia mau pulang ke tanah air itu tidak punya ongkos. Datang ke Kedutaan Besar Indonesia, apa jawabannya? Kami tidak menyediakan biaya untuk itu. Akhirnya datang ke Kedutaan Besar Malaysia, lalu diberi ongkos, tapi pulangnya jangan ke Indonesia, pulangnya harus ke Malaysia.
Akhirnya pulangnya ke Malaysia, mengembangkan ilmu di Malaysia dan dimanfaatkan oleh orang Malaysia. Nah, ini perlu adanya perhatian bagi kita semua, para pemimpin bangsa, agar intelektualitas di tanah air itu dihargai, tidak dibuang begitu saja. Banyak ilmuwan kita yang mengajar di Jepang, di Universitas Tokyo, itu lebih banyak dosen orang Indonesia dibanding mahasiswa yang belajar di Universitas Tokyo tersebut. Artinya apa? Banyak ilmuwan kita, banyak ahli kita, tetapi penghargaan terhadap ilmuwan, penghargaan terhadap intelektual itu kurang di negeri kita ini. Mudah-mudahan nanti presiden baru, entah yang sekarang atau yang akan datang, saya tidak tahu, yang akan memberikan penghargaan lebih kepada para ilmuwan kita. Nah, yang selanjutnya, dosen itu bertugas untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi bukan hanya mendidik, mengajar, meneliti, tapi harus dilanjutkan, hasil penelitiannya itu dikembangkan di masyarakat, ya, dalam berbagai hal. Nah, itulah tugas dari dosen. Ini untuk Neng Ica, ya. Yang selanjutnya, bahwa bidang pertanian, ya, IPB itu penting, apalagi negara kita itu negara agraris. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yajrosu jarsan, ya, apa tanaman yang ditanam oleh orang muslim, wa yazra'u zar'an, dan menanam benih-benihan, fayaquluhu toirun, kemudian dimakan oleh burung, ya, au insanun atau orang, au bahimatun atau binatang ternak, maka apa yang dimakan tersebut adalah sodako. Nah, ini menunjukkan bahwa pertanian, menanam pohon, menanam benih, itu merupakan hal yang penting di dalam ajaran agama Islam. Dalam rangka apa? Menyediakan pangan. Pangan untuk siapa? Yaitu pangan untuk burung, jadi pakan burung. Pangan untuk manusia, yang sekarang ini terjadi kemerosotan produksi pangan di dunia. Ini merupakan problem bagi dunia, ya. Nah, kemudian pakan untuk bahimah, yaitu binatang ternak. Dan apa yang kita sediakan untuk mereka itu merupakan sodakoh bagi kita semua. Ingat, ketika orang berada di dalam kubur atau ketika orang berada di dalam neraka, dia ingin sesaat saja dihidupkan lagi di dunia, dan apa yang akan dia laksanakan? Akan melaksanakan amal soleh dan akan bersodakoh. Ini arti pentingnya sodakoh, ya, bagi kita umat Islam. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan, ahli agrobisnis, ya, ahli agroekonomi, namanya Nurman, apa ujungnya itu. Dia pemenang hadiah Nobel. Dia mengatakan bahwa apabila ingin perdamaian, maka kita harus menumbuhkan keadilan. Apabila ingin keadilan, maka kita harus melakukan pembangunan. Apabila ingin pembangunan, maka kita harus mengembangkan pertanian. Nah, jadi pertanian itu merupakan ujung tombak bagi kita semua agar kita itu bisa hidup damai. Jadi ujungnya adalah kedamaian, ujungnya adalah kebahagiaan. Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari sana selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, terutama untuk Teh Ica, ya. Yang pertama adalah selalu mengembangkan ilmu. Ya, kenapa ilmu harus dikembangkan?
Karena segala sesuatu itu bergerak. Kalau kita tidak bergerak, maka kita akan ketinggalan. Tidak ada yang namanya diam. Jadi katakanlah dalam filsafat disebutkan gerak itu ada dua. Yang pertama gerak revolusi dan yang kedua gerak evolusi. Katakanlah meja yang berada di hadapan saya ini ya. Apakah ini bergerak? Coba diamkan 100 tahun. Kalau ada perubahan berarti bergerak. Nah, semua itu bergerak. Kata-kata bergerak ya, misalnya kata syukuran. Syukuran ini mengalami penyempitan makna, pelebaran makna, atau maknanya tetap statis ya. Semuanya itu bergerak. Nah, pergerakan itu harus diikuti. Kalau kita melihat sebuah produk otomotif, misalnya motor Beat ya, Beat 2015 yang lalu dengan yang sekarang itu ada perbedaan. Ada fitur-fitur baru. Kekurangan-kekurangan pada tahun yang lalu itu akan selalu diperbaiki. Nah, jadi ilmu kita yang sekarang dikenal dengan terjadinya ledakan teknologi, di mana produk-produk lama itu belum laku, masih berada di gudang, produk baru sudah muncul lagi. Nah, kita harus selalu mengejar ya ke arah yang lebih baik. Jadi dalam bidang pendidikan kita upayakan. Kemudian lakukan penelitian, tindak lanjuti kekurangan-kekurangan penelitian-penelitian yang telah lalu. Karena penelitian itu merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi hasil penelitian sekarang ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dan seterusnya begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus memegang keberlanjutan atau kontinuitas di dalam pembangunan ilmu pengetahuan, di dalam pembangunan sumber daya manusia. Kalau kita ingin panen 3 bulan, apa yang ditanam? Yang ditanam adalah jagung. Kalau kita ingin panen 4 bulan atau 6 bulan, maka yang harus ditanam adalah padi. Kalau kita ingin panen 3 tahun, maka yang ditanam adalah pohon kelapa. Tapi kalau kita ingin panen 10 atau 20 tahun yang akan datang, maka yang ditanam adalah sumber daya manusia. Jadi pengembangan sumber daya manusia ini Teh Ica itu adalah sumber daya manusia yang ditanam di Darul Arkom. Jadi masuk Darul Arkom itu usia berapa tahun? Katakanlah 12 tahun. Sekarang sudah 28 tahun. Berarti sudah berapa tahun? Nah, jadi ini panennya sekarang, nanamnya kapan? Dulu ketika 20 atau 18 tahun yang lalu begitu ya. Tapi panennya itu baru sekarang. Nah, hasil panen itu tergantung kepada pemeliharaan. Jadi ini untuk Darul Arkom mungkin ya. Jadi kalau pemeliharaan tanaman itu baik, ya pemuliaan, bahasa pertaniannya pemuliaan tanaman, pemuliaan tanah, pemupukan dan lain sebagainya dilakukan dengan baik, maka hasilnya akan baik juga. Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah sebentar lagi azan. Tadi saya dengar dari Pak Haji Asep, jangan sampai kepotong adzan ya. Saya akhiri tausiah ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.